2, 1. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan, kesetiaan, kebaikan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada dalam ruang ibadah ini, kami yang ikut ibadah lewat streaming, kami buka hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami, pulihkan hati kami. Masuk dalam hati kami, bertahtalah Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Spiritual upgrade, peningkatan rohani. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita bukan hanya pribadi yang punya roh, tapi kita adalah roh. Kita perlu merawat dan mengupgrade manusia roh kita lebih daripada manusia jasmani. Area manusia roh yang harus diupgrade: hikmat, urapan, kasih, anugerah. Kejar dan lakukan hal-hal yang bisa bertumbuh dalam favor Tuhan. Pertumbuhan luar biasa. Puji Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Katakan kepada Allah kita, Yesus dahsyat. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya. We praise you, Lord. Shalom keluarga Allah,
manusia jasmani kita bisa makin lemah, tetapi manusia roh kita harus semakin kuat, makin dibaharui, makin besar, bahkan semakin perkasa. Inilah Revival News minggu ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib menghancurkan segala dosa dan kutuk, memberikan pengampunan dan keselamatan. Ikutilah perjamuan kudus dengan penuh syukur dan hormat 7 dan 8 Mei 2022 di setiap jam ibadah raya onsite di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah dan ibadah raya online di gbika.org/live. Bagi yang mengikuti secara online, persiapkan roti tawar dan sirup anggur atau sejenisnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lebih fokus dengan perkara rohani, lebih intim dengan Roh Kudus, lebih mengerti kasih Bapa. Mari bergabung dalam kegerakan doa puasa massal 40 hari, 9 Mei sampai 17 Juni 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doa puasa. Demikian Revival News minggu ini. Ambillah keputusan untuk bertumbuh dalam hikmat, urapan, kasih, dan anugerah, supaya manifestasi kasih Tuhan dilipat kali gandakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian ini berawal di tahun 2021, beberapa bulan sebelum kelahiran anak kami yang keempat. Saat itu, kondisi ekonomi keluarga kami mengalami goncangan. Pekerjaan kami mengalami penurunan omset penjualan yang menyebabkan tabungan untuk rencana kelahiran anak kami yang keempat tinggal beberapa ratus ribu saja. Di saat yang sama juga, kami juga tertipu sebuah investasi. Ayat Alkitab, Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya tempelkan di atas meja kerja saya, dan saya doakan secara profetik setiap hari. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, apalagi kelahiran harus dilakukan secara sesar, saya dengan berbesar hati menerima untuk melahirkan di rumah sakit umum menggunakan BPJS. Akhirnya anak kami yang keempat lahir dengan selamat dan kondisi yang baik. Setelah 2 minggu, ternyata baby Sam kami harus dirawat di rumah sakit karena tidak mau minum susu dengan cukup dan membuat kondisi badannya semakin melemah. Dokter mendiagnosa baby Sam mengalami kebocoran jantung bawaan. Hal itu membuat hati kami benar-benar hancur. Kami sedih, tetapi kami tetap percaya berkat doa dari Bapak Obaja, Ibu Maria, almarhum Pastor Chandra Kodir dan Bu Esther, keluarga dan juga teman-teman di MNS yang mendoakan kesembuhan baby Sam kami dan juga pemulihan kondisi keuangan keluarga kami tetap kuat dan kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Di saat itu Tuhan berkata kepada saya untuk menabur ke beberapa orang. Secara manusia bukan hal yang mudah untuk saya lakukan, tapi saya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Suami juga selalu taat dengan memberikan perpuluhan setiap bulan. Hari Jumatnya, sungguh Tuhan mengadakan mukjizat yang tidak masuk akal bagi kami. Tuhan mendatangkan pembeli sangat banyak
sampai kami kewalahan. Dan itu berjalan sampai akhir bulan Desember. Sungguh awal Januari Tuhan datangkan kembali mujizat yang tidak masuk akal bagi kami. Dan nominalnya 2 kali dari bulan Desember. Uang sekolah 3 anak selama 1 semester dan juga tagihan-tagihan yang saat itu tidak terpikirkan oleh kami dengan apa kami harus membayar. Tuhan benar-benar mengadakan mujizat sehingga tagihan-tagihan terbayar, uang sekolah selama 1 semester lunas terbayar. Dan di bulan Januari itu juga saat kami membawa kontrol baby jet Sam ke Rumah Sakit Karyadi, dokter mengatakan bahwa kondisi baby Sam baik, kondisi jantung baby Sam tidak mengkhawatirkan. Dokter tidak memberikan obat satupun untuk baby Sam. Puji Tuhan, kami sangat berbahagia. Tuhan Yesus sangat baik. Mari saudara-saudara tetap semangat untuk berdoa secara profetik, tetap imani, tetap setia beribadah di dalam gereja keluarga Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar, tapi Tuhan Yesus menolong saat itu. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Mujizatnya ada dan selalu ada, dan juga untuk kita semua mujizatnya. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saatnya kita memberikan yang persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sebelumnya kita panjatkan doa terlebih dahulu. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari pertama di bulan Mei. Terima kasih untuk penyertaan Engkau 4 bulan yang telah lewat di tahun ini. Terima kasih untuk semuanya. Kuduskan, sucikan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberikan dengan sukacita dan penuh ketulusan. Kudus, sucikan. Kami memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik untuk Engkau. Semuanya untuk menyenangkan dan menyukakan Engkau. Kami terus fokus pada Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kami diberkati untuk menjadi berkat, menjadi terang senantiasa. Diberkati di semua segala aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Berkat, kasih, karunia, anugerah tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami panjatkan doa ini atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Jadi persembahan gereja kita dapat dilakukan secara online dengan cara, jadi saudara bisa men-scan barcode yang ada di samping saudara. Kalau untuk yang duduk di depan, untuk yang duduk di belakang, bisa di depan saudara ada scan, bisa di-scan barcode-nya. Sedangkan untuk di depan ada di samping saudara. Jadi bisa melalui aplikasi GoPay, OVO, Shopee, MBCA dan sebagainya. Dan juga bisa mentransfer ke nomor rekening keluarga Jakarta di www.gbika.org/persembahan. Bagi saudara yang belum bisa memberikan secara online, bisa minta amplop seperti ini kepada para pelayan Tuhan. Hari ini ada persepuluhan dan juga persembahan, bisa minta dan nanti dimasukkan selesai ibadah di kotak persembahan di dekat pintu keluar. Sementara saudara menyiapkan persembahan, saya mengundang dan rindu untuk berkenalan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di GB Keluarga Allah, yang tadi di depan mungkin belum diregistrasi di welcome booth atau belum dapat souvenir. Ada yang baru pertama kali hadir, yang tadi di depan belum dikasih form, belum isi form, belum dapat souvenir? Ada? Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali hadir di GB Keluarga Allah dan tadi di depan belum dapat souvenir, belum isi form, belum disambut oleh para pelayan Tuhan, bisa menghubungi para pelayan Tuhan selesai ibadah ini. Dan ada jadwal ibadah kenaikan dan KKR 10 hari Keluarga Jakarta on-site. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi 2 tahun kita udah nggak on-site dan untuk KKR 10 hari Keluarga Jakarta yang akan datang kita kembali on-site sekaligus dengan ibadah kenaikan. Yang dimulai pada tanggal 26 Mei, hari Kamis jam 5 sore. Itu bertepatan dengan Hari Besar Nasional.
bertepatan dengan ibadah kenaikan. Kemudian hari keduanya 27 Mei hari Jumat jam 7 malam, 28 Mei Sabtu jam 5 sore, 29 Mei hari Minggu 6 kali ibadah seperti hari ini. Dan 30 Mei dan 31 Mei hari Senin Selasa jam 7 malam. Tanggal 1 Juni Rabu jam 5 sore itu hari besar nasional. Tanggal 2 Juni dan 3 Juni Kamis Jumat jam 7 malam. Hari Sabtu tanggal 4 Juni jam 5 sore. Dan diakhiri tanggal 5 Juni hari Minggu 6 kali ibadah seperti ini. Gampang ngafalinnya, kalau hari libur tanggal merah dan hari Sabtu jam 5 sore. Sedangkan hari yang lainnya jam 7 malam. Jadi jangan lupa, jangan kita terlewatkan 10 hari KKR Keluarga Allah Jakarta. Kita ajak teman, sanak saudara, kita sama-sama diberkati dan kita terima urapan Roh Kudus. Dan mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai 5 Mei 2022 Sekretariat Keluarga Allah libur lebaran. Sekretariat akan buka kembali pada hari Sabtu tanggal 6 Mei. Jadi pada 3 Mei, 5 Mei ini libur, Sabtu 6 Mei buka kembali. Dan untuk Pondok Daud tetap diadakan pada hari Sabtu 6 Mei, Sabtu depan, jam 11 sampai jam 3 sore di ruang Kids Impact. Kids Impact ruangannya di sebelah kiri, nanti jika Bapak Ibu keluar di sebelah kiri itu ruang Kids Impact. Di situ tempatnya Pondok Daud untuk hari Sabtu 6 Mei akan datang. Dan ikuti 40 hari doa puasa massal. Jadi untuk kehidupan rohani yang meningkat kita bisa mengikuti doa puasa massal mulai tanggal 9 Mei sampai 17 Juni. Jadi mulai start Senin depan 9 Mei sampai 17 Juni 40 hari doa puasa massal. Jadi bagi saudara yang belum pernah berdoa puasa dan memerlukan panduan bagaimana berdoa puasa yang sehat dan benar, bisa membacanya di gbika.org/doa puasa. Ya. Dan jangan lupa selama ibadah berlangsung, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, kita tetap menggunakan masker yang baik dan benar, menutupi mulut dan hidung. Sekian untuk pemahaman hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan, sepanjang minggu ini yang diberkati bisa lambai-lambaikan tangan. Dengan tangan yang sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kasih blessing kiri kananmu dan katakan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Karena kau kami ada dan kami diberkati menjadi berkat. Dan di hadapanmu Tuhan kami datang menyembahmu. Ku
Lebih lagi angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Hanya Kau yang layak Tuhan. Aku muliakan Kau Tuhan. Semua nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Muliakan nama-Mu, dan ku agung. Layak, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan semua. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau layak untuk disembah. Dan hanya satu nama yang akan menerima segala hormat, puji-pujian dan kemuliaan, itulah nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Terima kasih karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau melawat setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini jadi perkataan yang penuh dengan Roh Allah. Perkataan yang mencelikkan mata rohani kami sehingga kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Indah sekali ibadah hari ini. Dalam momen liburan seperti ini, saudara masih tetap mengutamakan Tuhan. Saya yakin hari ini Anda semua terima blessing yang spesial dari Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, hari ini kita akan mulai satu seri khotbah baru. Judulnya adalah Spiritual Upgrade atau upgrade rohani, peningkatan rohani. Doa saya ini yang akan kita alami 1 bulan ini. Saudara semua mengalami peningkatan. Anda semua mengalami upgrade dalam kehidupan roh saudara. Untuk manusia roh saudara. Amin. Jangan stagnan pertumbuhan rohaninya. Jangan jalan di tempat. Kita harus terus maju, tetap naik dan tidak turun. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita harus sadar bahwa esensi dari diri kita yang sesungguhnya adalah manusia roh kita. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Itu 3 bagian dari diri kita. Waktu Allah membangun manusia pertama kali, sudah jadi bentuk tubuh ini. Tapi Alkitab mencatat manusia belum hidup. Baru setelah Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan sebagian dari rohnya, masuk ke dalam diri kita, maka manusia jadi makhluk hidup. Artinya manusia itu esensinya adalah impartasi roh yang berasal dari Allah. Dan Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata begini,
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya kalau kita hidupnya berasal dari roh Allah, berarti kita adalah roh. Kita adalah roh yang punya jiwa, yang tinggal di dalam tubuh ini. Jadi kita harus sadari itu. Meskipun kita nggak bisa lihat roh kita, yang kita bisa lihat adalah tubuh kita, tapi sadarilah lebih utama roh kita daripada tubuh kita. Karena itu hari ini kita harus berdoa bagaimana kita bisa merawat, mengembangkan sehingga manusia roh kita bertumbuh. Sehingga kita bisa mengalami upgrade dalam kehidupan rohani kita. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara semua saat ini duduk mendengarkan firman Tuhan, saya ada di depan. Yang Anda lihat ini adalah tubuh saya, diri saya, tubuh saya, penampilan di depan. Ya, tapi saudara nggak ngelihat roh saya. Alkitab ngomong begini, yang kelihatan ini sementara. Tapi yang nggak kelihatan roh ini adalah kekal. Itu sebabnya orang kalau bertumbuh sampai di tahap tertentu, dia akan bisa ngomong seperti Rasul Paulus, yaitu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Manusia pada umumnya kalau ketemu sama orang lain, yang kita lihat, yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Yang kelihatan. Penampilannya, ya terus kemudian mungkin kendaraan yang dia pakai, tempat tinggalnya di mana, dan lain sebagainya yang kelihatan. Tapi Alkitab ngomong semua yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Itu esensinya, itu intisarinya. Karena itu orang kalau sudah sampai di pemahaman tertentu, yang dia perhatikan yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Jadi hari ini saya berdoa melalui firman Tuhan ini, kita semua akan terbuka mata rohani kita, dan mulai hari ini manusia roh saudara bertumbuh dengan pesat, mengalami upgrade yang luar biasa. Amin. Ayo kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Semuanya katakan sungguh-sungguh. Semuanya katakan berusaha. Ditulis sana sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan. Menambahkan itu meningkatkan. Meningkatkan itu berarti upgrade. Betul? Jadi untuk upgrade itu bukan sekedar kita sebuah pilihan. Ya kalau saya mau saya upgrade. Kalau enggak ya sudah. Ya kalau saya mau saya akan bertumbuh secara rohani. Kalau enggak ya enggak apa-apa. No. Alkitab mau kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Yang namanya upgrade itu harus sungguh-sungguh diusahakan. Coba Anda perhatikan. Untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ternyata pengetahuan juga harus sungguh-sungguh ditambahkan. Betul apa tidak? Saya seringkali mendengar orang Kristen ngomong yang penting itu cinta Yesus. Yang penting itu hati yang mengasihi Tuhan. Yes, itu betul, tapi juga salah kalau Anda hanya berhenti sampai di situ. Betul, yang terpenting adalah cinta Tuhan. Yang terpenting adalah hati yang mengasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan ngomong kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan juga. Pengetahuan juga. Jadi gak cukup hanya berdoa. Tapi pengetahuan juga. Ayat yang ke-6. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan
saudara-saudara dan kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa yang seperti ini terjadi dalam hidup kita semua. Spiritual upgrade rohani, pertumbuhan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi manusia roh yang seutuhnya. Manusia roh yang lengkap, yang bukan cuma percaya Yesus, cinta Yesus, bukan cuma iman, tetapi ditambahkan lagi, di-upgrade lagi, dikembangkan lagi, diperbesar kapasitasnya, terus sampai berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan mau, yaitu manusia roh kita bertumbuh. Ya. Karena akan ada bedanya kita yang sama sebelum upgrade dan sesudah upgrade. Coba Anda renungkan, Yesus yang sama waktu dia di dunia ini. Ketika dia upgrade, dia mengalami kepenuhan roh. Sejak saat itu di umur 30, pelayanannya take off secara luar biasa. Tadinya kayaknya dia biasa-biasa. Tapi tiba-tiba pelayanannya take off, jadi berkat bagi banyak orang. Sampai akhirnya dia mati bagi kita. Kita yang harusnya binasa tidak binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Tapi ada momennya itu. Upgrade-nya harus terjadi. Yusuf yang sama waktu masih di rumah bapaknya jadi anak manja. Beda sama Yusuf setelah di-upgrade dengan ketekunan. Di-upgrade dengan tahan uji. Di-upgrade ketajaman karunia-karunia rohnya. Di-upgrade karakternya. Maka dia bisa jadi Perdana Menteri seluruh Mesir. Dia bisa dipakai oleh Tuhan memelihara bangsa yang besar. Kapasitasnya berbeda setelah upgrade. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Kapasitas kita semua diperbesar. Mulai hari ini rencana Allah yang besar dan dahsyat sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berusaha. Tadi Alkitab ngomong. Sungguh-sungguh berusaha untuk upgrade. Nah tadi berbagai area yang kita perlu upgrade. Tapi sekarang kita akan fokus 4 area saja yang akan kita pelajari. 4 area yang perlu di-upgrade dalam manusia roh kita. Saya mulai yang pertama, yaitu hikmat. Tahukah saudara, hikmat kita juga harus di-upgrade. Mari kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai 5. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk apa? Mengetahui hikmat dan didikan. Untuk apa? Mengerti. Kalau enggak di-upgrade, enggak ngerti-ngerti. Kalau enggak di-upgrade, berpikir aja, lihat situasi yang terjadi, kita enggak ngerti, enggak bisa paham, ini kenapa ya? Tapi kalau hikmatmu di-upgrade, pikiranmu jernih, mata rohmu terbuka, maka engkau akan bisa mengerti. Oke, dari yang tidak mengerti sekarang mengerti. Kenapa? Di-upgrade. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan apa? Pandai. Jadi untuk jadi pandai, hikmat kita butuh di-upgrade. Tadinya belum pandai. Sekarang harus pandai. Harus pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan apa? Kecerdasan. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan yang secara sincere, secara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi tidak menganggap penting kecerdasan. Tapi Alkitab ngomong, engkau juga harus diperlengkapi dengan kecerdasan. Firman Tuhan ngomong, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular-ular. Jadi dua-duanya harus diperlengkapi dalam diri kita. Kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta
kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ini yang terjadi kalau hikmat kita di-upgrade. Dari nggak pinter jadi pinter, dari nggak cerdas jadi cerdas. Dari yang tadinya kita tuh nggak ngerti jalan kita, nubruk sana, nubruk sini, salah jalan, salah ambil keputusan, kena tipu lagi. Tapi sekarang kita ngerti, oh, this is the way. Ini jalan yang harus saya ambil. Oh, caranya seperti ini. Cara membangun keluarga kayak begini. Oh, seperti ini cara menghadapi konflik di dalam rumah tangga. Oh, seperti ini cara memecahkan masalah di dalam pekerjaan. Oh, seperti ini cara membangun bisnis. Saudara ngerti jalan menuju kehidupan. Kenapa? Karena itu adalah hikmat. Kalau kita nggak diperlengkapi dengan hikmat, kita ngadepin masalah rasanya jalan buntu semua. Gelap semua. Tapi begitu hikmat Allah datang dalam hidup saudara, yang tadinya gelap jadi terang. Tadinya susah banget buat kita nggak ngerti what to do. Ngadepin situasi kayak gini, nyelesain gimana caranya. Nggak tahu. Tapi kalau hikmatmu diperbesar, tiba-tiba pikirannya terang. Tiba-tiba kita ngerti ini yang harus dilakukan. Dan ketika engkau lakukan, terobosan terjadi. Karena itu berdoalah sama Tuhan dan minta supaya mulai saat ini hikmat saudara diperbesar. Hikmat saudara di-upgrade. Itu yang dialami oleh Salomo. Sebelum dia jadi raja, dia tuh gak dicatat prestasi seperti apa. Artinya dia sama seperti semua anak Raja Daud yang lain. Biasa saja. Gak menonjol. Rata-rata. Baru ketika dia diangkat jadi raja, terus kemudian dia melakukan hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ngomong, Salomo, kamu minta apa? Minta satu. Yang kamu minta, aku kasih kepadamu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta yang lain. Yang dia minta adalah hikmat. Begitu hikmat itu dia terima, tiba-tiba semuanya berubah. Begitu hikmat itu dia dapatkan, tiba-tiba seperti seolah-olah dia ngambil keputusan demi keputusan. Selalu benar lagi, benar lagi, benar lagi. Ketika dia berhadapan pada situasi yang susah, antara A atau B, ngerti yang ini yang asli apa yang palsu. Tapi karena dia diperlengkapi dengan hikmat, dia bisa membedakan yang mana ibu yang asli, yang mana ibu yang palsu. Masih ingat kisah itu? Mereka lagi berebut anak. Kenapa? Karena hikmat. Karena hikmat, maka dia bisa membangun ekonomi bangsa Israel pada waktu itu. Sampai jadi superpower. Bukan cuma superpower biasa. Tapi dicatat dalam Alkitab, tidak ada orang miskin di antara mereka. Coba saudara renungkan, semua rakyatnya berhasil. Semuanya maju. Semuanya diberkati. Sampai-sampai Alkitab juga menulis, emas dan perak itu jumlahnya seperti batu pada zaman Salomo. Saking banyaknya. Coba Anda renungkan. Kenapa? Karena hikmat. Karena hikmat di zaman Salomo bangsa Israel jadi bangsa yang kenamaan. Terpuji, ternama, dan terhormat. Puncak kejayaan. Karena hikmat. Kadang-kadang kita anak Tuhan, kita hanya bergantung sama Tuhan tolong aku, berkati aku. Tuhan aku butuh mujizat. Tapi hari ini saya berdoa bukan hanya mujizat, tapi hikmat Tuhan itu yang diimpartasikan dalam nama Yesus. Spiritual upgrade, hikmat ilahi dari Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Seperti hikmat yang Tuhan kasih sama Salomo, hikmat Anda diperbesar oleh Tuhan. Amin. Mulai hari ini Anda bisa mengevaluasi keadaan dengan bijaksana. Mulai hari ini Anda ambil keputusan yang tepat. Langkah-langkah saudara, langkah-langkah yang jitu, yang membawa pada kemenangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Banyak anak Tuhan tanpa diperlengkapi hikmat, cinta Tuhan sih, keputusannya salah terus. Banyak berdoa sih, tapi langkahnya keliru terus. Makanya
tidak maju-maju, jalan di tempat. Jadi mulai hari ini imanmu harus ditambahi dengan hikmat. Oke, cinta Tuhannya jangan cuma polosan itu saja, itu yang terpenting. Tapi harus ditambah dengan hikmat. Kalau hikmat engkau tambahkan, engkau akan melihat mulai hari ini terobosan terjadi. Tuhan bawa saudara mengalami penggenapan rencana Allah yang lebih besar terjadi dalam hidupmu. Gimana kita memperoleh hikmat dari Allah itu? Simple, yang pertama firman Tuhan, kuncinya baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mencerdaskan. Orang Yahudi saudaraku itu dikenal dan diakui oleh orang di seluruh dunia, termasuk yang benci sama mereka, tidak bisa tidak mengakui memang orang-orang Yahudi ini pinter-pinternya luar biasa. Benar apa tidak? Itu diakui itu. Pinternya luar biasa. Saya dulu waktu di Amerika pernah sekolah bahasa, terus satu kelas sama orang Yahudi. Itu memang pinternya luar biasa. Ya, kok bisa kayak gitu, kenapa? Anda harus ngerti, sejak dari kecil mereka sudah diajari dengan firman Tuhan. Dan itu diulang-ulang. Di pintu rumahnya, di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Itu perintah firman Tuhan. Dan orang Kristen seringkali nganggap firman Tuhan kayak gitu cuma slogan, cuma istilah yang indah. Cuma himbauan. Tapi mereka tidak menganggap firman Tuhan itu himbauan. Mereka benar-benar literally melakukan itu. Menanamkan firman Tuhan secara mendalam kepada anak-anaknya. Maka jadinya cerdas-cerdas. Di sana orang-orang kaya, ya, orang-orang konglomeratnya kepinginnya anaknya menikah sama orang-orang yang memang mendalami firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat ini berbeda jalan hidupnya. Yang kayak gitu jadi cerdas luar biasa. Anda baca firman Tuhan, Anda renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat engkau jadi cerdas. Amin. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kewajiban, oh baca Alkitab. No, waktu engkau baca Alkitab, brain saudara, otak saudara sedang dipertajam, sedang dicerdaskan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara mesti baca juga materi-materi, buku-buku terkait dengan bidang saudara yang Anda geluti. Yang Anda seriusi. Jadi satu sisi Alkitab, di sisi lain yang bidang saudara apa yang Anda geluti. Anda juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mempertajam pengetahuan saudara. Mempertajam keterampilan saudara. Mempertajam skill saudara. Kalau saudara committed, sungguh-sungguh berusaha. Tadi Alkitab mau. Sungguh-sungguh berusaha menambahi imanmu dengan pengetahuan. Dengan hikmat. Maka mulai hari ini masa depan saudara di-upgrade oleh Tuhan. Mulai hari ini berkat saudara di-upgrade oleh Tuhan. Kemenangan saudara di-upgrade oleh Tuhan. Amin. Jadi sungguh-sungguh berusaha. Itu yang pertama. Area yang kedua yang perlu ditambahkan dalam kehidupan roh kita, buat manusia roh kita, adalah urapan. Urapan juga bisa di-upgrade. Sadarkah saudara, sebelum dan sesudah Elisa di-upgrade dengan urapan double porsi, kuasa Allah yang bekerja dan bermanifestasi dalam hidupnya, levelnya sama sekali berbeda. Tadinya dia anak muda biasa, tadinya dia salah satu dari murid Elia, dari banyak murid Elia. Kayaknya ya biasa-biasa. Tapi begitu hari itu dia dapat urapan double porsi, tiba-tiba kayak ada otoritas ilahi atas hidupnya. Kayak ada kuasa. Hal-hal yang tadinya belum bisa dia lakukan, sekarang bisa dia lakukan. Doa sama yang dia ucapkan tadinya kayaknya nothing happen, gak terjadi apa-apa. Sekarang perkataan yang sama, doa yang sama, tiba-tiba mujizatnya besar. Kenapa? Karena ada urapan yang di-upgrade. Jadi urapan itu bisa di-upgrade. Urapan Allah dalam hidup kita itu bisa di-upgrade. Murid-murid
Umat Yesus juga sama. Sebelum dan sesudah hari Pentakosta, mereka kepenuhan Roh Kudus, urapannya berbeda. Doanya sama, tapi dengan urapan yang berbeda. Tiba-tiba hari itu, Petrus khotbah, sekali khotbah, 3.000 jiwa bertobat, diselamatkan. Coba Anda renungkan. Saya berdoa, Anda mengalami upgrade urapan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga mulai hari ini doamu disertai kuasa, disertai tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang besar Tuhan manifestasikan dalam hidup saudara. Amin. Samuel, Anda masih ingat kisah Samuel? Samuel kecil yang tadinya anak kecil biasa. Tapi dia bertumbuh di dalam pengurapan Allah. Dan Alkitab mengatakan, nubuat-nubuat Samuel tidak satu pun yang dibiarkan gugur. Alkitab mencatat itu. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya semuanya jadi. Jadi rata-rata orang kalau ngomong sesuatu kadang jadi, kadang nggak jadi. Sebagian orang banyak nggak jadinya. Tapi Samuel semua yang dia omongkan jadi. Jadi lagi. Kenapa? Karena urapan Allah dalam hidupnya di-upgrade. Diperbesar. Oke. Tuhan Yesus juga sama. Sebelum dan sesudah dia doa puasa 40 hari. Dan kemudian kepenuhan dengan Roh Kudus. Beda. Tadinya Tuhan Yesus yang sama loh. Tapi kayaknya biasa-biasa. Begitu urapan di-upgrade. Tiba-tiba dalam pelayanannya berbondong-bondong. Orang-orang datang kepada Yesus. Kenapa? Karena urapan Tuhan dalam hidupnya di-upgrade. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini urapan Allah dalam hidup saudara di-upgrade. Diperbesar, doamu disertai kuasa. Deklarasi profetikmu terjadi. Mulai hari ini selalu ada kesaksian baru. Ada terobosan baru. Ada mujizat-mujizat baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ya, banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Tapi dulu 10 tahun lalu. Kesaksiannya sama 20 tahun yang lalu. Nothing new, gak ada yang baru. Kalau itu yang Anda alami, Anda butuh upgrade. Ketika Anda di-upgrade, selalu ada demonstrasi kuasa Tuhan yang baru terjadi dalam hidup saudara. Selalu akan ada kesaksian yang baru. Selalu akan ada kemenangan yang baru terjadi dalam hidup saudara. Jangan hidup hanya dari mujizat masa lalu. Karena Tuhan kita itu ajaib. Ajaibnya bukan cuma dulu. Kita ngomong dulu, sekarang, selama-lamanya Allah kita ajaib. Mulai hari ini keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi lagi. Keajaiban yang baru terjadi lagi dalam hidup saudara. Anda bersaksi. Mulut saudara akan menceritakan mujizat yang baru, terobosan yang baru, kemenangan yang baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena itu minta supaya urapan Tuhan dalam hidupmu di-upgrade. Ya, caranya gimana? Sederhana, simple. Mulai dengan doa puasa. Kita sekarang ada di momen liburan. Oke, Anda nikmati momen liburan. Tapi sudah diumumkan sejak berapa waktu kemarin. Sesaat lagi kita akan masuk dalam doa puasa 40 hari. Jangan lewatkan. Karena itu bukan untuk membuat Anda menderita. Tetapi itu momen urapan Allah dalam hidupmu di-upgrade. Jangan ketinggalan. Nanti akan banyak orang yang mujizatnya di-upgrade. Kemenangannya di-upgrade, berkatnya di-upgrade. Jangan ketinggalan. Mulai tanggal berapa itu? 9 Mei sampai 17 Juni. Ya. Siap doa puasa 40 hari. Siap spiritual upgrade. Upgrade rohani. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, area yang ketiga yang kita perlu ngalami upgrade adalah kasih. Kasih Tuhan dalam hidup kita juga perlu di-upgrade. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditulis kalimatnya dengan diawali karena begitu besar apa? Kasih. Berarti kasih itu ada takarannya, diukur kasih Allah begitu besar. Tahukah saudara, kasih setiap orang itu beda-beda levelnya. Ada yang besar, ada yang levelnya biasa, ada yang sangat kecil. Kalau kasihnya kecil, ini real loh saudaraku. Kalau kasihnya kita belum berkembang, kecil. Ngelihat orang lain butuh, orang lain susah, orang lain menderita. Hati kita nggak kerasa apa-apa loh. Coba renungkan. Buat sebagian orang yang kasihnya belum di-upgrade, yang namanya bantu orang susah itu kayak buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kayak wasting gitu, kayak sia-sia. Kenapa? Hatinya nggak ngerasa apa-apa. Bahkan ada juga sebagian orang yang ngelihat orang lain susah, malah dia happy. Saya mau ngomong begini sama saudara, hari ini mari kita berdoa, minta supaya kasih Allah itu membanjiri hati kita. Membanjiri hidup kita sehingga kasih kita bisa berkembang. Sehingga ketika kita melihat orang susah, Alkitab sering menulis, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ngelihat orang lain, jiwa-jiwa yang terhilang dan bakal celaka di neraka, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya berdoa belas kasihan yang besar yang dari Tuhan membanjiri hati saudara. Mulai hari ini hatimu tergerak lagi, tergerak lagi, tergerak lagi sampai bergerak dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kasihnya nggak di-upgrade, mau diomongin kayak apapun hatinya nggak pernah tergerak. Karena kasihnya masih kecil sekali. Jadi nggak mampu untuk tergerak. Buka hati kita lebar-lebar. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Karena kasih itu bisa bertumbuh. Seperti Petrus. Petrus tadinya ngomong sama Yesus. Yesus, aku mengasihi Engkau. Mati pun aku rela. Buat Engkau aku berani mati. Gak lama dia ngomong itu. Setelah itu dia menyangkal Yesus. Jadi artinya gini, saya tidak ragu Petrus benar-benar mengasihi Yesus. Tapi kasihnya ketika diperhadapkan taruhan nyawa gak cukup. Dia langsung off. Kasihnya sudah langsung gak kuat sampai di sana. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mulai ketemu lagi. Dan di situ Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan Yesus bertanya gini, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanyanya, kata mengasihi aku itu dalam bahasa aslinya agape. Kasih agape, kasih Allah. Apakah engkau agape mengasihi aku dengan kasih Allah? Petrus jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya dia nggak ngomong Tuhan aku mengasihi Engkau dengan kasih Allah. Tapi aku mengasihi Engkau dengan kasih manusia, phileo. Yesus tanya lagi, Petrus engkau agape. Petrus ngomong, ya Tuhan aku phileo. Aku mengasihi Engkau dengan kasih manusia. Akhirnya Yesus ngerti Petrus belum nyampe nih, kasihnya belum nyampe. Yesus yang turun ke levelnya Petrus. Petrus, apakah engkau phileo aku? Petrus nangis hancur hati. Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Kenapa? Karena dia dulu pernah ngomong, wah aku mengasihi, rela mati. Tapi ternyata kasihnya belum cukup. Dia gak berani ngomong sekarang. Bahwa dia agape, dia mengasihi Yesus dengan kasih Allah. Dia gak berani ngomong. Tapi dia hancur hati. Sejak saat itu kasih Allah dalam hidupnya mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Di-upgrade lagi, di-upgrade lagi, di-upgrade lagi. Sampai akhirnya suatu saat aniaya kuat sekali di Yerusalem. Dan Petrus, ini dalam sejarah gereja ya.
Petrus mau lari dari situ menyelamatkan nyawanya. Di tengah jalan papasan sama Yesus. Dan kemudian ditanya, guru mau kemana? Aku mau ke sana disalibkan lagi. Tiba-tiba Petrus sadar. Dia balik ke sana. Dan dia serahkan nyawanya. Dia mati jadi martir. Dia disalibkan terbalik. Di situ Petrus, kita bisa melihat kasihnya sudah bertumbuh dari fileo jadi agape. Setiap dari kita diawali dari kasih yang kecil, dari fileo. Tapi saya berdoa hari ini, hati kita semua dipenuhi dengan agape. Dipenuhi dengan kasih dari surga. Dan di-upgrade, diperbesar dengan kasih yang besar. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda pernah nggak dengar nama ini? John D. Rockefeller. Ya, dia pada zamannya adalah orang terkaya di Amerika. Terkaya di dunia. Ini orang yang super sukses. Tadinya nggak punya apa-apa, tapi kemudian melejit jadi orang yang sangat sukses sekali. Tapi sayangnya orangnya kerasnya luar biasa, egoisnya luar biasa. Orangnya mau menang sendiri, jahatnya luar biasa. Ngelakuin banyak hal yang dibenci orang lain, dibenci sama keluarganya sendiri, musuhnya banyak. Selalu curiga sama orang lain, ditakuti oleh karyawan-karyawannya. Pokok hidupnya gak karu-karuan, saudaraku. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit. Dan divonis oleh dokter segera meninggal dunia. Coba Anda renungkan. Zaman itu ya, penghasilannya seminggu itu $1 juta per minggu. Tapi dalam seminggu dia hanya bisa makan makanan seharga $2 saja. Jadi uang $1 juta buat apa? Itu keadaannya. Dan dia divonis hidupnya nggak akan lama lagi, segera akan meninggal dunia. Di momen yang seperti itu, orang itu mulai belajar untuk membuka diri. Jangan-jangan ada yang salah dalam hidupku. Dan di situ dia ngalami zaman Tuhan. Di situ kasih Allah mulai mengalir masuk dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, tiba-tiba perubahan hidupnya itu drastis sekali. Orang yang tadinya begitu tega sama orang lain, maverick banget dia. Ya. Tiba-tiba hatinya kayak penuh dengan belas kasihan. Ya, dia hidupnya mulai suka berbagi. Dia suka nolong orang yang membutuhkan. Dia banyak jadi berkat bagi anak-anak yatim piatu. Dia banyak mendedikasikan keuangannya untuk membangun pekerjaan Tuhan. Membangun gereja. Ini orang yang sangat komited sekali untuk pekerjaan Tuhan. Untuk Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi hidupnya dipakai untuk jadi berkat. Sudah tahu enggak? Yang luar biasa sementara kasihnya diperbesar. Kasih Allah mulai mengalir dalam hidupnya. Vonis dokter yang tadinya tinggal sebentar lagi kamu meninggal dunia. Ya, itu kayak dicabut. Tahu enggak saudara, dia meninggal dunianya. Dia bukan cuma sembuh dari penyakitnya aja. Tapi dia baru meninggal dunia di umur 98 tahun. Dalam keadaan yang keberkatan dan kemuliaan Tuhan. Karena kasihnya di-upgrade. Doa saya, kasih kita juga di-upgrade. Kasih Allah dalam hidup saudara di-upgrade. Saya berdoa kasih agape dari surga memenuhi bahkan membanjiri hati kita. Ayo tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini hatimu gampang tergerak, gampang tersentuh, dipenuhi dengan belas kasihan dari surga. Butuh kasih yang kayak gitu tuh. Karena kalau hati Allah nggak begitu besar kasihnya, ngapain mengirimkan anaknya yang tunggal? Mati bagi kita. Jadi buat kita kalau nggak di-upgrade kasihnya, ngapain saya susah-susah nolongin dia? Ngapain saya harus banyak pertimbangan ngapain?
Tapi begitu kasih itu mengalir, hati kita tergerak. Yang tadinya tidak bakal kita lakukan, sekarang tanpa diminta, kita yang pertama melakukannya. Itu tanda kasih kita di-upgrade. Saya berdoa hari ini, hikmat Allah dalam hidupmu di-upgrade. Yang kedua apa tadi? Urapan Allah dalam hidupmu di-upgrade. Yang ketiga, kasih Allah dalam hidupmu di-upgrade. Yang terakhir, anugerah. Area keempat yang kita perlu mengalami upgrade adalah anugerah Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan perhatikan, semakin apa? Disukai. Semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam Alkitab bahasa Inggris tulis grow in favor. Disukai itu grow in favor. Bertumbuh dalam favor. Dalam kesukaan. Dalam kasih karunia-Nya Tuhan dan manusia. Disukai oleh Allah dan manusia. Saudara harus mengerti ada 2 dimensi anugerah Tuhan. Yang pertama dari pihaknya Tuhan, Dia mau mencurahkan anugerahnya lebih besar lagi dalam hidup kita. Karena Dia tuh sayang sama kita. Tapi di sisi yang lain kita harus sadar ada hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan untuk meresponi anugerah Tuhan itu. Ada sebagian orang yang tidak meresponi. Tuhan mengasihi, Tuhan mau mencurahkan anugerahnya yang lebih besar, tapi kita nggak respon. Tapi ada orang-orang tertentu yang meresponi anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sehingga anugerah itu growing, bertumbuh. Grow in favor. Bertumbuh dalam anugerah. Bertumbuh dalam favor. Bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara yang sudah punya anak, Anda sangat ngerti hal ini. Saya yakin saudara pasti mengasihi anak-anak saudara. Amin. Anda pasti mengasihi semua anak-anak saudara. Tapi anak yang sama pun kalau dia nggak meresponi kasih saudara, bahkan dia menolak. Dibandingkan kalau anak yang sama dia meresponi, dia membalas kasih saudara. Dia juga menyenangkan hati saudara. Saya mau tanya sama saudara, sama apa beda di hati kita? Beda. Dia akan mengalami yang namanya grow in favor. Bertumbuh dalam favor. Dalam kasih karunia. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda bertumbuh dalam favornya Tuhan, hidup saudara nggak mungkin sama. Kalau Anda jadi orang kesukaannya Tuhan, itu firman Tuhan minggu lalu. Kecintaannya Tuhan, saya mau ngomong sama saudara. Anda tidur pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan cari cara. Bukan Anda yang, wah Tuhan tolong berkati aku, berkati aku. Tuhan yang akan cari cara, ngasih kejutan lagi. Tuhan akan ngasih cara, cari cara untuk memberkati hidup. Bukan soal berkatnya, tapi itu bahasa kasih. Hubungan kita akan jauh berbeda. Karena itu grow in favor. Jangan tetap sama, bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan. Responi kasih Tuhan. Belajar senangkan hatinya. Dan anugerah Tuhan dalam hidupmu tambah besar. Tambah besar favornya dalam hidup saudara. Tambah besar. Tambah besar. Amin. Anda mau bertumbuh dalam anugerah Tuhan? Mari bangkit berdiri. Kuasa
pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Mari semuanya angkat dua tanganmu, katakan berhembus, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah buka hati, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena Alkitab ngomong apa yang lahir dari roh adalah roh. Kalau kita mengalami spiritual upgrade, yang pertama kita harus lahir secara spiritual dulu. Lahir baru. Caranya gimana? Buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau lahir baru dalam Yesus. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai saat ini hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang yang berikutnya, siapa di sini yang mau doa sama Tuhan? Seperti doa yang disampaikan Salomo. Tuhan, penuhi aku dengan hikmat-Mu. Siapa yang mau menambahkan iman saudara dengan hikmat ilahi, dengan hikmat dari surga? Anda yang mau, angkat dua tangan saudara, katakan, ya Roh Kudus. Mari dari hatimu katakan, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan hikmat ilahi. Seperti Salomo, berikan hikmat-Mu. Oh, mari berdoa saudara, perbesar, upgrade hikmat ilahi itu dalam hidup. Hikmat yang mencerdaskan, hikmat yang membuat aku jadi pintar, hikmat yang membuat pemikiranku jadi tajam. Beri aku hikmat-Mu, beri aku hikmat-Mu, beri aku hikmat-Mu. Oh, beri aku hikmat-Mu, hikmat dari surga, sehingga aku mudah mengerti, mudah memahami, tahu mengambil keputusan yang benar, tepat jalan-jalanku. Beri hikmat-Mu ya Tuhan, beri hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa juga, Tuhan, upgrade urapan-Mu dalam hidupku. Saya berdoa dari waktu ke waktu Anda punya kesaksian baru lagi. Karena kalau kita hidup berjalan bersama Yesus, saya sudah hidup berjalan bersama Tuhan Yesus sekian waktu lamanya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, selalu ada kesaksian yang baru lagi. Ada kesaksian yang baru lagi. Hari ini saya ajak saudara, ayo minta sama Tuhan, Tuhan upgrade urapan-Mu dalam hidupku. Mari angkat dua tangan dan katakan bersama-sama, ya Roh Kudus, upgrade urapan-Mu, upgrade kuasa Allah dalam hidupku. Perbesar ya Tuhan, urapi, 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 urapan double porsi, urapi, kuasa-Mu penuhi, kuasa-Mu bermanifestasi dalam hidup. Urapi ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Ora lawas
Penuhi, penuhi, penuhi. Syaralawalawalawala. Oh Jesus, 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 Jesus. Yang ketiga saudara, mari kita berdoa supaya hati kita bukan cuma dipenuhi, tapi dibanjiri dengan kasih dari surga itu. Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih dari surga itu. Sehingga hati kita tergerak oleh belas kasihan. Hati kita bergerak melihat domba-domba yang terlantar dan tidak bergembala itu. Saya ajak saudara yang mau kasihmu diperbesar dengan kasih dari surga itu. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan, ya Tuhan, upgrade kasih-Mu. Kasih agape, banjiri hatiku. Mari semuanya berdoa. Banjiri hatiku dengan kasih-Mu. Banjiri hatiku dengan kasih-Mu. Belas kasihan-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Oh, aku mau Tuhan Kau pakai jadi berkat. Oralawasyarawalawala. Banjiri hatiku kepenuhan kasih-Mu. Kasih yang ajaib, kasih agape, kasih dari surga. Oralawasyar, oralawasyar. Banjiri hatiku, banjiri dengan belas kasihan. Banjiri ya Tuhan. Oralawasyaralala. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang Tuhan mau juga adalah kita grow in favor. Kita bertumbuh, semakin disukai oleh Allah dan manusia. Makanya firman Tuhan ngomong, orang yang dicintai Tuhan, tidur pun diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang sekedar berkatnya saja, tapi ini adalah bahasa cintanya Tuhan. Saudara, kalau jalan sama Tuhan dan bertumbuh dalam anugerah, Anda akan menikmati hidup yang dibuat Tuhan jadi manis. Banyak orang merasa hidupnya getir, hidupnya pahit. Tapi mulai hari ini saya mau berdoa, semua yang pahit dalam hidupmu dirubah Tuhan jadi manis. Saya berdoa pernikahanmu jadi manis, keluargamu jadi manis, jalan hidupmu, masa depanmu jadi manis. Karena itu bertumbuhlah di dalam favornya Tuhan. Ada yang mau? Mari angkat dua tangan sekali lagi. Kita berdoa. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, aku mau bertumbuh aku mau bertumbuh dalam anugerah-Mu, dalam favor-Mu. Penuhi, perbesar ya Tuhan. Ajari aku jadi anak Bapa yang bisa menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Tuhan. Hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Ajari aku ya Tuhan, ajari aku ya Roh Kudus. Bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih karunia. Ajari aku ya Tuhan. Haleluya. Berhembuslah. Lambai-lambaikan dua tanganmu saudara. Mari lambai-lambaikan tanganmu, katakan, berhembus Tuhan. Pulihkan setiap hati. Amin. Amin. Mari yang terakhir, yang terbaik. Katakan bersama-sama, berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus.
terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah di hati ini, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara dan terima blessing yang dari atas ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injil Anda, sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.